Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Mari sama-sama saudara kita akan masuk dalam menara doa dan puasa. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita percaya saat kita berdoa, Tuhan kuasanya bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Boleh tepuk tangan yang terdahsyat buat Allah kita saudara. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kita akan mulai pada doa puasa kita. Tuhan, kami serahkan ibadah doa puasa kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami tahu kuasa Tuhan bekerja, ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya hadirat-Mu ya Tuhan. Itu kami rasakan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap memuji, menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama katakan saudara. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Daya bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Sama-sama saudara. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Katakan sebab Dia baik saudara. Sebab Dia Amin. baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Sama-sama angkat tangan saudara. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi saudara, bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tangan buat Tuhan kita saudara, kita percaya ada di musim yang baru. Berkat Tuhan melimpah-limpah atas setiap kehidupan kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Haleluya.
Bersama-sama saudara. Yuk sama-sama katakan. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah. Amin. Saat penuaian besar, anggur baru tercurah. Oh, anggur baru tercurah. Oh, Musim baru. musim baru telah tiba, Sukacita. sukacita melimpah. Amin. Saat penuaian besar, Anggur baru. anggur baru tercurah. Oh, anggur baru tercurah. Yuk sama-sama. Oh, kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak. Oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Oh, kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak. Oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Lagi. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Yuk katakan sama-sama. Musim baru. Musim baru telah tiba, Amin. sukacita melimpah. Saat penuaian besar, anggur baru tercurah. Oh, anggur baru. Angkat tangan sama-sama katakan. Oh, kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak. Oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata Katakan dengan iman saudara. Oh, kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak. Oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku Ayo tepuk tangan di kepala kamu. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah kami. Ayo sama-sama kalian saudara. Oh, kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak. Oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata. Ayo katakan lagi. Oh, kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak. Oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita terus masuk dalam hadirat Tuhan, saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Kau segala-galanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jiwa kami sungguh merindukan-Mu. Jiwa kami haus kepadamu ya Tuhan. Kami mau dekat kepadamu ya Tuhan. Jiwaku sungguh merindukan-Mu. Hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu, menikmati
berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku. Melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai habis nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai habis nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikanmu. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku. Melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai habis nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau ku cinta. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai habis nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwa. Biar musik saja saudara, mari sembah Dia. Haleluya. Selamanya kami kan menyembah-Mu, Tuhan. Ya Allah, sampai habis
Tuhan, biarlah masa-masa ini Tuhan, setiap kami terus ada di dalam kesetiaan mengikut Tuhan. Sekalipun keadaan yang susah ini Tuhan, khususnya kami gereja-Mu yang ada di wadah ini Tuhan, kerajinan kami tidak menjadi kendor akan Tuhan, tapi kami tetap menyala-nyala dalam melayani pekerjaan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, setiap firman yang Kau berikan kepada kami, itu Kau genapi sesuai dengan waktu-Mu. Engkau berkata pada kami Tuhan, lapangkanlah tempat kemah-Mu dan bentangkanlah tenda kediaman-Mu, janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemah-Mu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patok-Mu, sebab Engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Kami berdoa Tuhan untuk setiap daerah-daerah yang Kau undikan pada kami, baik yang ada di Lion Gate dan Golden Gate, yang ada di Indonesia maupun Riau ini Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk Thailand Tuhan, kami berdoa untuk Ambon, kami berdoa untuk Rokan Hulu Tuhan. Oh ralaba shekena ralaba takaraba, Tuhan menyertai gereja ini untuk melapangkan tempat kemah kami, memanjangkan tali kemah kami Tuhan dan memancangkannya kokoh patok-patok kami. Kami percaya Tuhan, oh ralaba shena ralaba, gereja ini Tuhan akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Engkau memberi kekuatan bagi kami untuk kami menduduki setiap tanah-tanah yang Kau undikan bagi kami, setiap daerah, setiap bangsa yang Kau undikan bagi kami. Kami percaya Yosua 1 ayat 3 Tuhan, Engkau menyertai kami Tuhan untuk setiap daerah yang Kau undi, Engkau sertai kami untuk mendudukinya. Sampai setiap tempat-tempat yang sunyi ini Tuhan, di sana akan diberitakan Injil. Sampai di tempat-tempat yang sunyi ini Tuhan, terdengar puji-pujian kepada Tuhan. Sampai dari tempat yang sunyi ini Tuhan, akan ada jiwa-jiwa yang diselamatkan, ada jiwa-jiwa yang mendengar kabar baik di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, terbukalah pintu-pintu kesempatan untuk pekabaran Injil atas tempat-tempat khususnya Thailand, Ambon dan juga Rohul ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala penghalang-penghalang untuk pemberitaan Injil, baik itu budaya, baik itu sosial, bahkan kuasa-kuasa kegelapan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Mazmur 24 ayat 7 sampai 10 terjadi. Terangkat pintu-pintu gerbang di Thailand, di Ambon, di Rohul, dan Raja Kemuliaan masuk memerintah di dalam jiwa setiap jiwa-jiwa yang ada di sana. Di dalam nama Yesus, kami berdoa pintu-pintu dan kesempatan kebangunan rohani terjadi atas tempat-tempat ini. Bahkan lawatan Roh Kudus boleh terjadi, sehingga Thailand, Ambon, Rohul Tuhan akan percaya dan mengaku kepada Yesus Kristus. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami terus mengangkat hati dan tangan kami dan doa kami untuk bangsa kami Tuhan. Karena kami tahu hanya sungguh nama Tuhanlah yang menjadi tempat pertolongan untuk Indonesia. Bapa, kami menyerukan nama-Mu dari bangsa ini. Kami nyatakan kebesaran kuasa-Mu Tuhan. Kami nyatakan kebesaran kasih-Mu atas Indonesia. Tangan-Mu mengangkat Indonesia. Kuasa-Mu memulihkan Indonesia, khususnya ekonomi Indonesia. Tuhan, di dalam keadaan-keadaan yang sulit ini, kami berdoa memberkati Menteri Keuangan dan seluruh jajaran yang ada dari pusat sampai daerah. Tuhan, memberi mereka hikmat sehingga ada satu tindakan-tindakan yang tepat, Tuhan, yang dapat menyentuh semua masyarakat yang mereka bisa ambil, sehingga di dalam keadaan yang sulit sekalipun ya Tuhan, kesejahteraan dan kelayakan hidup ya Tuhan, itu bisa dialami oleh setiap masyarakat Indonesia, di kota, di desa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk satu sinergitas yang kuat ya Tuhan, boleh terbangun dari pemerintahan pusat sampai daerah, sehingga masyarakat sungguh-sungguh diperhatikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa penganggaran dana ya Tuhan yang telah
dialokasikan oleh pemerintah pusat itu sampai ke daerah dengan jumlah dan kapasitas yang utuh di dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang-orang yang terdampak dari COVID ini Tuhan, bantuan-bantuan sosial yang pemerintah sediakan, kami berdoa itu tepat sasaran dengan utuh di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Kami berdoa berkati terus Tuhan para nakes gugus depan ya Tuhan. Tuhan melindungi mereka, Tuhan memberi mereka kekuatan untuk menangani semua pasien-pasien COVID ya Bapak. Dan kami juga berdoa kesadaran masyarakat untuk mematuhi PPKM, untuk mematuhi protokol kesehatan. Sampai kami boleh melihat ya Tuhan penyebaran COVID-19 ini Tuhan boleh berhenti dari Indonesia. Indonesia pulih, keadaan Indonesia pulih kembali dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk memberkati pemerintahan Pekanbaru. Biarlah takut akan Tuhan ada atas pemerintahan kota ini. Dan Tuhan juga menaruh satu beban di dalam jiwa mereka Tuhan. Untuk satu tanggung jawab pekerjaan yang benar Tuhan Kau taruh dalam diri mereka. Agar semua aparat pemerintahan kota ini dari Riau dan juga Pemko ya Tuhan, sungguh-sungguh ya Bapa menata kota ini, sungguh-sungguh memperhatikan kota ini, baik infrastrukturnya, baik ekonominya, baik sosial maupun penanganan COVID yang jelas dan benar dan tepat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa ambil alih pemerintahan kota dan bangsa kami, tempatkan terus orang-orang benar, orang-orang peduli, orang-orang yang jujur Tuhan, mengelola pemerintahan kota dan bangsa kami. Kami berkata Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas pemerintahan bangsa dan kota kami di dalam nama Yesus. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung nama-Mu. Selamanya, selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Sandarala barala barah. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin rohani kami, Pak Niko dan keempat wakilnya. Engkau berikan hikmat Tuhan Yesus untuk memimpin, yaitu gembala-gembala rayon, untuk menuntaskan amanat agung Tuhan. Kami rindu Tuhan penuaian terjadi Tuhan di Indonesia Bapa. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk gembala rayon kami. Tuhan berkati hamba-Mu Pak Gede Widiada. Pak Gede Widiada Tuhan ada dalam perkenanan-Mu, sehingga Tuhan hamba-Mu menjadi pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang berkenan di hadapan-Mu. Kami rindu lawatan demi lawatan terjadi Tuhan Yesus buat gembala kami, sehingga gembala kami menjadi gembala yang baik Tuhan Yesus, sesuai dengan Engkau Tuhan. Kaulah gembala kami, Kaulah gembala kami yang agung Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa juga untuk Pak Yuli, berkati Pak Yuli, berkati juga Tuhan Pak Darius, Pak Wilianto. Oh, ada keunitian untuk menuntaskan amanat agung-Mu Tuhan di kota Pekanbaru. Tuhan, lawatan-Mu terjadi, dan setiap program-program Tuhan yang sudah ditentukan untuk menjangkau jiwa-jiwa di kota Pekanbaru Tuhan, semuanya terlaksana dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Rayon 12 membutuhkan Engkau Yesus. Hanya perkenanan-Mu Tuhan Yesus yang kami rindukan Bapa. Tuhan, berkati wadah kami Rayon 12. Rayon 12 melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkati Tuhan setiap kami yang ada di Rayon 12. Pemulihan demi pemulihan terjadi. Khususnya Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk cabang Rayon 12 yang ada di Harapan Raya dan yang ada di Harapan Jaya Tuhan. Penuaian terjadi Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Tuhan Yesus Pak Triatno. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan Yesus Pak Jimmy Pardede. Oh Tuhan, Kau memberkati. Dan di masa-masa yang sukar ini Tuhan, kami rindu Tuhan pesan yang daripada-Mu Kau nyatakan, sehingga Tuhan penuaian terjadi untuk cabang yang ada di Harapan Raya, Harapan Jaya. Dalam nama Tuhan Yesus penuaian terjadi Bapa.
Dan kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap ibadah Tuhan yang dilaksanakan. Baik itu ibadah online, penuaian terjadi. Banyak jiwa-jiwa Tuhan Yesus yang bertobat Tuhan. Ketika mereka Tuhan Yesus mengandalkan Kau Tuhan, kami rindu penuaian terjadi Bapa. Berkati secara khusus Tuhan setiap hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Hikmat daripada Tuhan itu mengalir Bapa. Berkati Bapa. Kami rindu hadirat-Mu terjadi Tuhan di rumah-rumah. Di rumah-rumah ada pertobatan Tuhan. Dimanapun Tuhan umat-umat-Mu haus akan firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hati kami haus Tuhan. Hati kami haus akan Kau Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menerangi setiap umat-umat-Mu. Umat-umat-Mu di masa-masa yang sukar ini Tuhan tetap tertuju hanya kepada-Mu. Sebab Engkaulah perisai kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah gunung batu kami Tuhan. Kami bisa berjalan Tuhan sesuai dengan tuntunan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan lawatan-Mu terjadi atas setiap kami. Umat-umat Tuhan yang ada di Rayon 12, umat-umat Tuhan yang ada di cabang, umat-umat Tuhan yang ada di manapun tempat mereka berada, mereka merasakan kasih yang daripada-Mu Tuhan. Engkau selalu beserta kami Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, sebab Tuhan akan memberikan yaitu kekuatan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Ini doa dan permohonan kami. Haleluya Yesus. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak PDM Johannes Gultom. Mari persiapkan roti dan anggur saudara, karena setelah firman Tuhan akan ada perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar Nama-Mu besar atas negeri kami, nama-Mu besar atas kota kami ya Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan, Yesus ditinggikan atas Indonesia. Oh Ramasana la 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 bayara bayara. Oh ya la la
bersyukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan yang memelihara, memberkati kami semuanya. Tuhan yang memberkati bangsa kami. Tuhan yang melindungi bangsa kami Indonesia dan juga memberkati kota kami Pekanbaru. Terima kasih hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan di dua puasa ini ya Tuhan. Kami mau mendengar dengan segenap hati kami, dengan segenap pikiran kami, segenap akal sehat kami Tuhan, untuk kami menerima wahyuan dari Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang saat ini ada di rumah, yang mengikuti dua puasa pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka di firman Tuhan, Imamat pasal 6, ayat yang ke-8 sampai ke-13. Sekali lagi, Imamat pasal 6 ayat 8 sampai 13. Judul khotbah saya hari ini adalah tugas seorang imam di masa-masa pandemi ini. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi, dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Imam haruslah mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api, dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. Kemudian haruslah ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain, lalu membawa abu itu keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di masa-masa yang sulit ini, di masa-masa pandemi ini, saudara yang kasih Tuhan, tugas kita harus tetap berjalan. Kita tidak punya alasan untuk tidak menyembah Tuhan. Kita tidak bisa menyalahkan situasi karena supaya kita tidak berdoa. Kita tidak menyalahkan dunia ini dengan segala apa yang ada padanya, dan akhirnya roh kita lemah. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengasihi Tuhan apapun yang kita hadapi saat ini. Sebab jelas firman Tuhan berkata bahwa orang yang membangun imannya, yang membangun kekristenannya di atas pasir, baik itu di atas juga batu karang, tetap badai, hujan itu pasti datang. Apakah dia membangun imannya di atas pasir atau membangun imannya di atas batu karang? Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, seorang imam harus tetap melanjutkan pekerjaannya, melanjutkan tugasnya sebagai seorang imam, apapun yang terjadi. Saudara-saudara yang terkasih, kita semua adalah imam-imam di hadapan Tuhan, yang telah dibeli oleh darah Kristus, yang telah bertobat lahir baru. Saudara dan saya adalah seorang imam yang terus menjaga hidup benar di hadapan Tuhan, sekalipun banyak tantangan. Imamat pasal 6 ini berkata kepada kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi, dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Api harus dipelihara menyala di atasnya. Kata dipelihara ini berbicara tentang maintenance, atau dia memelihara dengan baik. Apa yang dipelihara? Apinya harus menyala terus. Kayu disiapkan saudara. Kalau sudah agak mulai redup, kembali dinyalakan lagi. Kemudian matanya harus tertuju kepada bakaran itu, mezbah itu.
Tidak boleh dia bermain-main di luar terlalu jauh sehingga dia tidak memperhatikan mezbah itu. Jadi pikiran fokusnya adalah harus ke mezbah itu. Supaya apa? Jangan sampai padam sedetik pun. Jangan sampai padam sedetik pun. Jadi sekalipun dia lapar atau apa, mungkin ada juga yang mengganggu seorang imam itu, dia harus tetap fokus dan berada dekat di mezbah itu. Jangan sampai api itu mati sedikit pun, karena itu berbahaya, saudara. Dia menjadi perantara bagi umat Israel kepada Tuhan. Karena itu apa yang kita lakukan? Sebagai seorang imam, kita harus fokus kepada mezbah Tuhan. Karena itu berulang kali disampaikan oleh gembala kita untuk membangun mezbah keluarga di saat-saat ini. Dan juga gembala kita, Pak Niko juga selalu menekankan, masuklah ke kamar barang sesaat, berdoalah memuji Tuhan sampai murka Tuhan berlalu. Itu artinya apa, saudara dikasihi Tuhan? Jangan sampai api itu mati, saudara dikasihi Tuhan. Kita harus tetap melihat, fokus melihat mezbah, fokus melihat api itu, karena ini adalah tugas seorang imam dimanapun kita berada, saudara. Kemudian yang kedua adalah dikatakan bahwa mata kita harus melihat kepada Tuhan. Mata kita harus melihat kepada firman Allah supaya api itu menyala di hidup kita. Kita harus betul-betul memeliharanya dengan baik, membersihkan segala sesuatunya. Kata dipelihara itu merawat dengan baik-baik sampai terus api itu menyala semalam-malaman. Yang kedua adalah kita melihat di sini, imam haruslah mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya. Saudara, ini berbicara tentang kekudusan. Tuhan berfirman bagi semua imam-imam supaya memakai pakaian kekudusan, menutup auratnya, menutup dosa. Artinya adalah sesuai dengan dikatakan oleh firman Tuhan di Wahyu 16 ayat 15. Mari kita buka. Wahyu pasal 16 ayat 15. Lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ini berbicara tentang kekudusan. Dikatakan bahwa berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan kekudusannya, supaya ia jangan berjalan dengan hidup dalam dosa, dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Karena itu, saudara dikasihi Tuhan, untuk menjaga api tetap menyala, kita memperhatikan kekudusan, kita memperhatikan seluruh hidup kita. Makanya ada lagu berkata bahwa tubuh, jiwa, dan roh terpelihara sempurna. Saudara dikasihi Tuhan, ini penting bagi saudara dan saya. Banyak alasan di luar sana yang berkata, saya tidak bergairah lagi sekarang berdoa, saya tidak tahu lagi bagaimana cara beribadah karena begini, karena ekonomi dan sebagainya. Saudara, inilah yang membuktikan apakah iman kita dibangun di atas kayu, di atas rumput jerami, atau iman kita bangun di atas emas. Karena apabila Tuhan memurnikan, maka orang yang membangun imannya di atas kayu, dia akan hangus, rumput jerami juga hangus. Tetapi orang yang membangunnya di atas emas, maka dia tetap indah di hadapan Tuhan sekalipun banyak tantangan. Saudara, pandemi ini adalah betul-betul membersihkan, membakar, supaya terlihat siapa yang hidup benar di hadapan Tuhan. Dan terlihat juga orang yang tidak hidup dalam Tuhan, dia terbakar, saudara, gosong dan hangus. Saya berdoa, kita semuanya hamba-hamba Tuhan, para imam-imam Tuhan, kita membangun iman kita di atas emas. Dan sekalipun tantangan hari-hari ini, pandemi ini sepertinya membakar kita, biarlah kita didapati Tuhan seperti emas yang tetap
indah, mengkilap, ya, mahal, tetap mahal harganya, saudara. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, kita lihat selanjutnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api, dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah itu. Saudara, ini berbicara tentang sesuatu yang menghalang-halangi, karena abu di mezbah itu, hasil dari pembakaran itu menumpuk banyak di sana, dan itu menghalang-halangi api menyala. Bahkan api itu bisa ketutup sama abu itu. Dan juga korban bakaran mau diletakkan di sana itu mengganggu sekali. Jadi saudara, ini abu harus dibuang di luar perkemahan, harus dibuang supaya bersih, supaya apinya bagus, ya, apinya tetap menyala dengan baik. Ini berbicara tentang apa? Hal-hal yang merintangi kita, hal-hal yang merintangi roh kita menyala-nyala harus disingkirkan. Saya tidak tahu seperti apakah itu. Tapi yang jelas, segala sesuatu yang menghalang-halangi kita, mungkin juga dosa, perbuatan-perbuatan jahat, kita harus singkirkan itu, supaya api itu menyala di hati kita. Ini sangat penting Bapak Ibu. Ini sangat penting bagi kita untuk tetap menjaga api Tuhan itu menyala. Karena apabila tidak menyala, itu berbahaya, saudara. Bagi seseorang kedapatan api Tuhan tidak menyala di hatinya. Wah, itu sangat luar biasa firman Tuhan. Kamu tidak dingin, tidak panas, karena itu aku memuntahkan kamu, kata Tuhan. Kalau roh kita tidak menyala-nyala di hadapan Tuhan, firman Tuhan berkata, aku muntahkan kamu. Itu sangat berbahaya, saudara. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, sekalipun di rumah, sekalipun kita tidak beribadah secara on-site, pastikan bahwa roh kita menyala ketika kita mendengarkan khotbah lewat online. Pastikan roh kita menyala di dalam doa-doa kita, di dalam mezbah doa keluarga kita setiap hari, di rumah bersama dengan keluarga kita. Kalau tidak, saudara, ini adalah masa-masa yang luar biasa Tuhan membersihkan gerejanya. Saudara yang terkasih, Ibrani pasal 12 ayat 1 berkata, mari kita buka, ya. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban. Inilah tadi abu yang di atas mezbah itu. Harus menanggalkan itu semuanya, beban-beban itu. Yang dosa yang merintangi kita harus dibuang, saudara dikasihi Tuhan. Kita tanggalkan semuanya itu supaya kita bisa berlari. Kalau kita lambat sekali, saudara, hal-hal yang merintangi kita, bisa saja konsep pemikiran kita, bisa saja tubuh kita lemah, kita malas berdoa, kita malas baca firman, kita bersungut-sungut. Banyak hal yang akan merintangi kita, saudara, supaya kita tidak sampai ke surga. Ingat, banyak hal yang akan merintangi kita supaya kita tidak masuk surga. Dia buat ekonomi untuk menjadi menghalangi kita datang kepada Kristus. Dia buat segala sesuatunya supaya kita enggak sampai ke surga. Itu adalah tipuan iblis. Karena itu, saudara, bagi saudara yang berat berdoa di rumah, baca firman juga, bahkan ibadah juga yang saat ini, saudara, kita harus meninggalkan itu dan berkata, aku mau menyembah Tuhan. Saudara berteriak, berseru kepada Tuhan, aku mau tetap beribadah kepada Tuhan apapun yang terjadi. Karena kita harus menanggalkan itu, beban-beban dosa yang menghalangi kita datang kepada Kristus, datang kepada Tuhan, saudara. Dan yang terakhir adalah kita lihat di ayat 13. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Haruslah dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam.
Saya kutip di sini, ada pembiaran. Dibiarkan api itu padam. Saudara, kok ini berbahaya. Kalau membiarkan roh saudara padam, saudara tahu bahwa kita melihat sendiri kondisi kita, kita sadar bahwa kita sedang lemah, kita sadar bahwa kita sedang tidak suka berdoa, kita sadar bahwa kita sedang tidak suka baca firman, tapi kita biarkan. Ini berbahaya sekali. Dengan sengaja kita memadamkan api Tuhan di dalam hati kita. Dan saudara, ini yang berbahaya itu. Dan api itu akan dipindahkan ke tempat lain. Karena ada dibiarkan. Kita sudah disampaikan, ayo jemaat Tuhan, ikuti doa ini, doa online, ikuti menara doa, setiap hari ada, dari pagi, malam juga ada menara doa. Saudara terkasih, kalau kita biarkan diri kita padam, saudara, ini sangat berbahaya sekali. Firman Tuhan berkata, jangan dibiarkan padam. Tuhan suka melihat gairah orang-orang yang menyala. Tuhan suka, karena Tuhan juga suka bergairah. Biarlah seperti firman Tuhan berkata, biarlah nyala api Tuhan itu menghanguskan kita. Roh kita menyala-nyala di hadapan Tuhan. Tuhan suka. Siapa yang tidak suka untuk melihat atau memakan kuah yang hangat yang keluar dari oven? Semua orang pasti suka. Siapa yang suka nasi basi? Tidak ada yang suka nasi basi. Semua orang suka kalau makanan itu hangat, disajikan di meja dengan baik. Wah, itu segar rasanya semuanya. Tapi kalau sudah basi, penyembahan yang basi, doa yang basi, siapa yang suka? Tidak ada yang suka. Apalagi Tuhan kita. Dia mengharapkan kasih yang menyala-nyala, seperti kasih mula-mula. Itu yang Tuhan harapkan dari kita, Bapak Ibu. Itu yang Tuhan harapkan dari kita. Roh menyala-nyala, bukan roh yang dingin-dingin. Seperti makanan dingin, makanan basi di meja. Tuhan tidak suka itu. Karena itu Tuhan berkata, jangan biarkan rohmu padam. Dibiarkan berarti sengaja. Dibiarkan berarti tahu bahwa itu sedang lemah, tapi biar aja sekalian. Oh, berbahaya itu saudara. Kalau ada statement, ada perkataan yang mengatakan biar aja padam sekalian. Wah, saudara pikir itu mudah. Kita harus berhadapan dengan Tuhan Allah yang kudus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semuanya, mari kita betul-betul mengerti akan hal itu. Pelihara iman saudara, pelihara rohmu tetap menyala, pelihara kasih kepada Tuhan, maintenance kita punya iman. Kemudian saudara, pakailah pakaian kekudusan. Jangan hidup dalam dosa sekalipun kita mengalami kesusahan. Jangan hidup dalam dosa sekalipun kita susah. Jangan hidup dalam dosa melegalkan semua cara karena kita kekurangan. Jangan saudara, pakailah kekudusan. Tuhan datang seperti pencuri, tidak tahu kapan. Karena itu tetap berjaga-jaga dalam kekudusan. Dan semua rintangan-rintangan, mari kita lepaskan dan biarlah roh kita menyala-nyala. Saya berdoa buat setiap saudara dan saya tetap menyala di masa-masa pandemi ini, apapun yang terjadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari persiapkan roti dan anggur dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita menguji hati kita di hadapan Tuhan. Kalau ada dosa, mari kita minta ampun sama Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang setia dan adil, yang mengampuni segala dosa dan kejahatan kita. Tuhan, kami minta ampun di hadapan-Mu atas segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan.
Ampuni kami umat-Mu, hamba-hamba-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan, pelanggaran kami kepadamu. Kuduskan kami oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Mari saudara yang terkasih, kita angkat roti kita di tangan kita. Dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan di tangan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Oh ya Ramasanda. Terima kasih Yesus buat pengorbanan-Mu bagi kami. Oh haleluya. Terima kasih. Mujizat terjadi ketika kami bersyukur di hadapan Tuhan. Mujizat terjadi ya Tuhan. Mujizat terjadi bagi hamba-hamba-Mu yang saat ini ya Tuhan lagi sakit. Kami berkata, hamba-Mu berkata, di dalam nama Yesus sembuh. Sembuh yang di rumah, sembuh dalam nama Yesus. Yang mengalami beban berat, dalam nama Yesus dikuatkan. Jadilah kuat dalam nama Yesus. Oh ramana namana 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 namana. Sandala namana namana namana. Oh ramasana, Tuhan membuka jalan bagi kami. Barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan ditolong, akan diselamatkan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Amin. Mari saudara yang terkasih, sebelum kita akhiri doa puasa pada hari ini, angkat tangan saudara, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.